Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Herdiansyah dari PGMI semester 4 dengan NIM 2203017. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam. Ya, baik, langsung saja kita ke perbedaan antara ilmu kalam, fikih, filsafat, tasawuf, ya. Ya, langsung aja. Ilmu kalam adalah bidang filsafat yang berusaha untuk mendefinisikan prinsip-prinsip teologi Islam dengan menggunakan argumen yang rasional dan dialektikakan yang sesuai dengan pemikiran manusia. Fokus utama ilmu kalam adalah membahas aspek-aspek ilahi seperti Allah Subhanahu wa taala, atribut-atribut yang harus dimilikinya. Terus ada juga atribut yang tidak dimilikinya, serta prinsip-prinsip fundamental atau keyakinan-keyakinan mendasar dalam Islam atau yang disebut usuluddin, ya. Terus juga ilmu kalam juga mempertimbangkan hubungan akal dan wahyu, serta mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan konsep-konsep ilahi. Ilmu kalam merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang berlandaskan pada pemikiran rasional dan logika. Berbagai nama yang digunakan untuk merujuk pada ilmu kalam antara lain adalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Penting bagi kita terutama untuk memahami ilmu kalam karena ini dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, ilmu kalam lahir sebagai respon dari serangan dari umat agama lain atau aliran-aliran Islam terhadap ajaran Islam yang benar. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para salaf tidak ada ilmu kalam karena memang umat tidak membutuhkannya saat itu, ya. Saat itu tidak membutuhkannya. Namun, pasca meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan meningkatkannya interaksi umat Islam dengan peradaban lain, ilmu kalam menjadi sangat bermanfaat untuk mempertahankan akidah Islam. Nah, itu adalah ilmu kalam. Terus kita ke ilmu filsafat. Ya, filsafat itu adalah sebuah disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami hakikat, realitas, dan keberadaan serta mencari kebenaran melalui pemikiran kritis dan reflektif. Filsafat juga mencangkup berbagai masalah mendasar dan umum tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, bahasa, dan lain-lain. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat bisa diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat memiliki beberapa pengertian, karakteristik, dan manfaat tergantung dari sudut pandang dan pendapat para ahli. Nah, itu adalah ilmu filsafat. Filsafat itu seperti olahraga pikiran yang membantu kita mengerti dunia dan mencari jawaban-jawaban penting, ya. Para filsuf, orang yang mempelajari filsafat, berpikir dengan sangat cermat dan mendalam. Mereka menanyakan soal-soal besar seperti mengapa kita ada, apa yang kita tahu, terus ada apa yang benar,
dan apa yang benar. Filsafat juga membicarakan hal seperti penalaran bahasa dan lain-lain. Ya, itu adalah di ilmu filsafat. Ya. Terus juga ada interaksi umat Islam dengan kebudayaan Yunani membuat filsafat masuk ke dunia Islam, sehingga lahirlah filsafat Islam dan filsuf Muslim. Tokoh-tokoh antara lain adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Nah, itu adalah para filsuf Muslim turut mewarnai khasanah keilmuan filsafat setelah kemunduran filsafat Yunani karena dikuasai oleh teologi Kristen. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmu yang membantu seseorang menjaga hati dan perilaku mereka agar menjadi lebih baik. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Asal kata tasawuf terkait dengan kata al-suffah yang merujuk kepada orang-orang yang mendukung Nabi Muhammad SAW ketika ia pindah dari Makkah ke Madinah. Ya. Dari Makkah ke Madinah. Tasawuf juga bisa diartikan dengan kata sub. Ya, dengan kata sub yang berarti barisan atau kain wol, serta kata Yunani sophos yang berarti hikmat. Dalam praktiknya, tasawuf mengajarkan seseorang untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif dunia dan fokus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah upaya untuk melatih jiwa agar lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, intinya tasawuf adalah cara untuk membantu seseorang menjadi lebih baik dan lebih dekat dengan Tuhan dan menjauhi pengaruh negatif dunia. Nah, itu dari ilmu tasawuf. Selanjutnya kita ke ilmu fikih. Fikih adalah yang diambil arti fikih itu ada al-fiqh adalah paham yang mendalam, salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hukum manusia dengan penciptanya. Ada beberapa definisi fikih yang dikemukakan ulama fikih, ya, sesuai dengan perkembangan arti fikih itu sendiri. Misalnya, Imam Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syariat, akhlak. Fikih di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang ibadah, muamalah, dan akhlak. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembidangan ilmu semakin tegas, ulama usul fikih mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam Al-Amidi dan merupakan definisi fikih yang populer hingga sekarang. Ulama usul fikih menguraikan kandungan-kandungan definisi fikih, ya. Nah, seperti itu. Itu adalah perbedaan antara ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu tasawuf, ya, dan ilmu fikih. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.